Balik lagi di ngobrol.com. Sekarang kita lagi sama Bang Ewo nih. Bang Ewo ini kebetulan senior gua di Cinta Alam. Bukan sama angkatan gitu. Beda setahun kayaknya kalau umur ya. Kalau wajah kebutuhan jampe. Walaupun gue junior lebih tua mukanya men gitu. Dan kebetulan kita hari ini pingin ngulik-ngulik nih cerita bareng dia Ki. Ya, Kebetulan Bang Ewo ini basicnya reporter apa kameramen sih Bang? Kamera person, kameramen, campers. Nah, dia di salah satu stasiun televisi dan dia megang beberapa program. Nanti bakal kita kasih tahu di mana, terus ceritanya gimana. Oke. Iya. Mungkin Bang Ewo bisa kenalin dulu Bang. Oke. Harus ini tegak nih. Iya, santai aja. Apa aja? Nama, cita-cita, kelas. Nah, makanan favorit? Warna favorit. Kak, jadi nama panggilan biasanya kalau di lingkungan SB dipanggilnya Ewo. Kalau di kantor biasanya dipanggilnya Eco. Nama aslinya Eko Hamzah. Oh. Karena banyak namanya Eko, jadi ya kayak gitu kan. Iya, biar nggak pasaran. Nama samarannya banyak. Iya. Gitu ya kan. Terus sekarang masih sibuk kerja di... Masih di Trans 7. Iya. Kan di Trans 7. Itu men. Kamera person. Sekarang di program Indonesiaku namanya. Oh, Indonesiaku tuh program udah lama atau? Program udah hampir 10 tahunan lebih. 10 tahunan. Yang mengangkat tentang sosial, ekonomi yang daerah-daerah tertinggal di Indonesia lah. Gitu. Oh, berarti Kita diangkat konsennya terus di sana ya, untuk membantu menginformasikan bahwasanya ada daerah-daerah yang masih perlu perhatian pemerintah gitu. Oh, itu berarti yang dibahas masalah sosial, budaya, Ya, pendidikan, kesehatan, Iya. ya kan. Yang jelas sih transportasi untuk menuju ke sana gitu kan. Iya. Terus pendidikannya gimana sih, layak atau enggak. Ya, alhamdulillah biasanya setelah tayang ada perubahan. Biasanya. Oh, iya. Biasanya. Itu tayangnya berapa kali Bang? Hari apa aja? Kalau sekarang setiap Senin seminggu sekali. Seminggu sekali? Ya. Malam, pagi Bang? Siang. Siang jam berapa? Akhirnya gue lupa lagi. Pokoknya Senin Ya, pokoknya. siang ya. Iya, itu dah. Nanti kita sertain Cuma gua. bisa bikinnya doang. Iya. kita sertain jamnya. Di sini tulisannya. Bener. Dia di sini boleh. Sebelum Indonesiaku berarti ada program-program lain tuh Bang dulu. Iya. Itu apa aja Bang programnya? Alhamdulillah di Trans 7 dari 2011 langsung masuk di Jejak Petualang saat itu. Langsung masuk tuh Jejak Petualang 2011 sampai 2013 Jejak Petualang. Terus pindah ke Sibolang. Setahun setengah. Terus balik lagi ke Jejak Petualang sampai akhirnya 2018 itu di Jejak Petualang, terus ada Jejak Petualang Weekend, terus berubah jadi Amazing Trip, terus akhirnya pindah lagi pas Januari kemarin di Indonesia. Jadi di Indonesia baru ya 6 bulan. Terus bisa ceritain nggak sih Bang, kok bisa sih lu bisa masuk jadi kameramen person di TV itu kan nggak semua orang bisa dapat rezeki seperti itu Ya, gitu kan. Alhamdulillah ya. Dan bisa ceritain nggak sampai bisa seperti itu gimana? Waktu itu masuk di Trans 7 lewat walk-in interview tuh memang saat itu banyak ya. Nah, 2010 pertengahan kalau nggak salah tuh. Jadi saat itu ada sekitar, kalau menurut info yang gue dapet ya, ada 2 hari, sehari itu 600 orang waktu itu. Seharinya? 600 orang ya. Jadi gue walk-in interview. Itu yang diterima berapa orang Bang? Kalau angkatan gue sekitar 15 orangan deh. 15 orangan juga. Ya pokoknya 30 orang lah kurang lebih ya, kalau nggak salah. 30 orangan dari 1.200-an lah. Yang 2 hari itu cuma Segitu doang. Segitu doang, alhamdulillah. Nah, begitu diterima juga kita di training dulu. Karena kan gue basicnya bukan TV waktu itu, fresh graduate. Terus dapet broadcasting development program lah, program itu. Ya sambil kerja, sambil dilatih di situ dengan senior-senior yang ada, ya sambil belajar aja, sambil kerja ya sambil belajar sampai akhirnya sekarang. Oh, jadi proses panjang juga sebenarnya, nggak segampang
Iya benar-benar. bikin kopi gitu. Iya. Nah terus waktu ini bang, pertama kali diterima jadi kamera person tuh, Nah, kan megang jejak petualang. bisa petualang. Nah kan secara basic kan memang lu sendiri kan udah Oh iya benar-benar. udah pendaki kan sebelumnya. Terus seneng gak sih bang? Terus kemana aja waktu di jejak petualang? Ja. Bisa ceritain nggak ke temen-temen nih? Siap. Jadi ada hal menarik nih waktu plottingan program. Jadi kan begitu interview selesai terus diterima lah intinya kan. Ketemu sama user saat itu, kepala departemennya, pembagian tim, ya kan. Si Fulan, si Anu, lu di program ini, kamu di program ini. Nah, pas begitu ada pertanyaan dari kepala departemen saat itu kan, di sini ada yang cinta alam nggak? Iya. Gitu. Ada untungnya juga lu ikut cinta alam gitu ya. Alhamdulillah gitu. Saya Pak, udah pernah kemana aja? Kesini. Oh ya udah, tulis sama dia. Kan. Itu pas pembagian begitu, si Anu gitu kan di Bolang, Eko di Japetualang. Kaget juga saat itu, oh Japetualang. Dan udah jarang nonton TV saat itu ya. Gue pikir di Japetualang saat itu udah nggak ada, ternyata ada gitu. Ternyata masih ada dan wah tertantang juga nih di Japetualang. Dan di kantor saat itu memang di Japetualang ya program unggulan di Trans 7 salah satunya di Japetualang. Gitu. Ya Berarti ada juga, cuy. ada tantangan tersendiri juga ya. ngedon juga ya, anak baru ya kan. Gila, makanya pakai kamera gede gitu kan. Sekarang kamera kan alhamdulillah kecil-kecil tuh. Dulu masih gede-gede. Pas gue liat hitam putih warnanya. Oh iya, Viewfinder hitam putih. Viewfinder hitam putih. Wah, ya udah sambil belajar. Alhamdulillah ya. Lancar. Itu kemana aja tuh bang waktu jadi tim jejak petualang? Liputan pertama waktu itu ke Kupang. Liputan pertama. Penugasan itu dadakan. Ya kan. Itu menarik tuh, pertama kali gue ditugasin gitu kan. Dan 10 hari itu hitungan anak pertama yang baru lulus 10 hari di luar kota kan gimana juga kan. Gue inget banget hari Sabtu gue ditelepon sama produser gue, Eko, iya mas, hari Minggu lo ke Kupang. Hah? Ke Kupang? Ya kan, gantiin kamera gitu kan. Gantiin kamera di sana, tim di sana rusak, gue disuruh. Ya udah gue pikir mah pulang gitu ya. Enggak, ternyata sampai sana ngikut terus gue. Jadi asisten. Iya. Berarti di Diksar lagi bang ya? Yoi. Itu kan mana waktu itu hari Sabtunya pengen pacaran liatnya ya. Belum merit ya waktu itu ya? Kupang iya, aduh. Bahkan sedih dah ngajak pacaran. Ke Kupang tuh. Iya. Tapi di Kupang aman tuh bang? Maksudnya ada Kendala-kendala. Kendala-kendala. Pasti gitu. Homesick pasti lah ya, maksudnya Iya. homesick. Karena pertama jauh kali. dari rumah gitu. Terus ritme kerjanya kita belum tahu kan. Masih di kantor terus tiba-tiba di lapangan. Ya butuh adaptasi yang daya adaptasi tinggi sih kalau di lapangan kayak gitu. Untungnya ada basic cinta alam ya. Iya itu dia bener diklat. Mau gimana aja gitu. Terus gua sempat dengar juga Bang Ewo pernah ke ini men, Kartens juga pernah ya Bang? Iya. Terus oke. ke Everest juga pernah ya? Everest Base Camp. Base Camp ya? Nah Base itu Camp. cerita Ceritain nggak bang? Itu kan lebaran hajinya pecinta alam kasarnya gitu kan. Lebaran hajinya. Nggak semua orang bisa kayak gitu gitu loh. Umroh. Umroh, cakep. Oh, iya. Jadi penugasan Kartens ya, Kartens Iya, dulu, Kartens Kartens dulu. Saat itu posisi gue masih di Sibolang gitu, Sibolang 2013. 2013 Sibolang terus dapat WhatsApp dari produser Japetualang. Tiba-tiba, kok lu gue daftarin ke Kartens ya? Gue bingung kan. Iya. Oh, gue jawab apa nih ya? Udah siap aja dulu lah, bismillah, siap. Oke, siap Kang gitu. Kang Budi namanya waktu itu produsernya. Ya udah berangkat tuh. Akhirnya ya berangkat. Saat itu memang ada event besar lah kayak gitu ya. Di situ. Banyak media-media lain juga. Berarti tim gabungan gitu ya? Tim gabungan, Iya. iya. Dalam rangka? Waktu itu hajatannya Marinir nggak salah, hajatannya Marinir. iya. Dan mengundang media lain. Iya. Dan kita sebagai Japetualang sebenarnya bukan pertama kali di ke Kartens gitu. Dan sebenarnya punya misi yang berbeda lah saat itu ya. Mungkin produser gue saat itu bilang ya udah nggak usah puncak, nggak apa-apa lah lu, karena kita udah pernah sampai puncak Japetualang gitu kan. Kita tujuannya bikin jembatan tertinggi di Indonesia nih. Minimal yang di Kanang Wabi ya? Iya, Jembatan wire ya? Wire itu. Oh iya. Tyrolians. Iya.
yang dulunya kan begini, Iya. ya kan? Kayak monyet gitu. Sekarang jembatan, men. Sekarang udah jembatan. Jembatan ada Pegangan poin kiri dua, kanan ya, sama ada Berarti pegangan. lebih enak lah ya. Lebih cepat, enak. Tapi gua kayaknya jatuh dah. Iya, putus ya. Iya. gitu. Sebenarnya tujuannya kita dari produser ngarahin itu. Cuma kan Rizky juga pernah kan ke sana. Iya. Dia tinggal dikit lagi dong. Iya. Masa nggak sampai Nanggung ya. puncak ya kan? Bandel kita beberapa kru ya udah ke puncak. Alhamdulillah sampai malam lagi sampainya waktu itu. Karena padat, traffic ke puncak padat. Tapi alhamdulillah memang cerah banget Ki. Waktu itu jambe apa saat itu. Hujan, kabut. Enggak, bintang tuh banyak. Oh. Dan lebih angin, enak berarti ya. iya angin nggak terlalu kenceng. Memang dingin, cuman angin nggak kenceng. Mungkin saat itu kalau badai, aduh ya Allah, wassalam mungkin ya kan. Karena jam 7:30 malam, seingat gue Sampai sampai puncak puncak. ya? Oh, jadi malam Gelap, gelap cuy. Itu kagak dingin, Bang. Dingin. Kalau lagi parah men, Iya. itu pas gua nyampe jam 12 siang. Itu tuh jam 10 tuh udah mulai kabut tuh bang, udah mulai nggak enak cuaca tuh. Nah lewat jam 12 langsung hujan es. Oh pas dulu ya. Iya, siang. Bulan apa waktu itu? Itu bulan Hujan es salju, April. Pil. Oh Iya. April. Salju tapi padat-padat. Salju, Bang. Ya, tinggal bawa marjan. Majan yang sepatu udah ada ya. Aduh. Itu ke Kartens tuh, Bang. Kartens, iya. Nah, terus kalau ke Everest-nya tuh dalam rangka apa tuh, Bang? Waktu itu juga alhamdulillah dapat sponsor Konsina. Ya, Konsina. Tiket apa golden ticket tuh Everest Base Camp. Jadi ada pemenang dari pembelian produk Konsina. Akhirnya dipilihlah salah satu pemenang, terus akhirnya kerja sama Jejak Petualang, ya tayang di Jejak Petualang gitu. Yang dipilih alhamdulillah gua waktu itu. Yang jadi masalah kan sebenarnya kita syuting di daerah ketinggian ya gitu. Kalau ketinggian itu kan di ketinggian 3000 apalagi 3000 ke atas itu udah mulai pusing dan nggak sama kayak kita di dataran rendah gitu. Ya gejala-gejala Mountain AMS. sickness, AMS itu pasti ada. Itu lebih ya kayak bego aja gitu, nggak diem. Belum lagi magernya bang ya. Mager dingin. Mager, apalagi dingin ya. Buka setting aja udah males. Dan jalan waktu itu perjalanan gue pulang pergi total 12 hari. 12 hari. Dari Lukla, Bandara Lukla. Jadi turun Bandara Lukla. Terus mendaki lewat desa-desa di sana nggak ada pos desa-desa. Jadi trek ke Everest Base Camp itu istilahnya jalur turis, turis ya kan. Jadi kalau base camp ke puncak baru atlet. Iya. Kalau gue turis waktu itu. Ya, kalau gua mungkin sampai bandara doang dah. Tapi capek turis juga gila cuy. Rata-rata perjalanan gue dari desa satu ke desa yang lainnya itu 8 jam. 8 jam, Bang. Sampai Everest Base Camp berapa hari bang? 8 hari. 8 hari. Bener-bener Pulangnya di Jos 4 hari. Tapi dingin, udah dingin, Bang ya. Dingin. Iya. Lukla sampai desa-desa yang masih 3000 masih apa namanya belum salju lah, tapi udah di atas 3000. Begitu ke 6C Bazar ke atas itu udah vegetasinya berubah, tinggal batuan, terus turun salju udah putih semua. Berarti ke Kartens, ke Everest juga ibarat kata disponsorin dong ya? Iya. Udah RP0 alhamdulillah. Iya. Lu kagak keluar duit, Bang. RP0 Enak banget ya. kurang lebih gitu. Terus bisa diceritain nggak, Bang, selama lu jadi kamera person ini di program apa sih paling menantang, dan di program mana yang paling punya sejarah banget buat diri lu gitu loh? Sekalian sama artis-artis ya bang? Iya. Pasti, Bang. Siapa tahu ya kan? Artisnya gue juga penasaran. Kalau kita mau artisnya nggak apa-apa. Iya. Behind the scene. Iya, makanya tuh tiap program kan pasti ada cerita. Iya. Gue pernah denger cerita Bang Ewo itu naik perahu nih ke Bali. Oh iya. Ada juga cerita itu. Itu menarik itu. Gimana, Bang? Dari mana lu nih? Itu program apa dulu? Program apa dulu tuh? Jadi jadi gini ya, kalau program ada program reguler Jejak Petualang, ada program-program temporer ya kayak program Ramadan, program Jazirah Islam gitu kan. Ya Petualang, di Petualang sendiri juga ada wild fishing kalau pernah denger. Nah kalau yang ngecebur itu, gue lagi di program wild fishing. Jadi habis mancing bulan puasa saat itu kan, ya habis mancing di Danau Sentarum.
habis mancing terus udah sore pulang. Itu danau kan luas tuh, awalnya kan hamparan apa namanya danau yang luas nggak ada pohon gitu. Gue bilang sama bang saya yang bawa perahu ya bang, longboat gitu kan. Gue bawa perahu yang ini ya. Iya, motor belakang longboat gitu kan, kayu ya kan, gue bawa ya kan, ngebut begitu yang luas mah ngebut. Begitu masuk udah mulai semak-semak, pohon-pohon gitu, ya kan jalan potong kan, jalan potong. Ya udah, gue gas aja sepeda aja kan, pede. Ternyata harusnya belok cuy, harusnya belok. Gue lurus. Lurus kapan tuh bang? Hah? Bukan air? Jadi treknya tuh kayak pohon, cuma harusnya gue belok gitu, ya kan? Belok kata temen gue lurus, gue nggak tahu beloknya di mana kan? Gue tahu, bukannya gue rem malah gue gas. Jadi ada pohon begini canggap, masuk set gitu kan, Macet dah tuh. macet, air dari belakang masuk langsung, ya kan? Blok, udah. Kalah tuh. Itu karam tuh bang. Karam cuy. Tapi siapa aja artisnya bang situ? Waktu itu Yoga Harbunangin. Tapi artisnya selamat di perahu sebelumnya. Perahu yang lain. Udah ada feeling. Udah feeling artisnya pinter ya. Ini krunya doang. Tapi alhamdulillah saat itu tone-nya gitu ya. Bukan marah-marah, tapi ketawa-tawa. Ketawa-tawa doang gitu. Alhamdulillah tuh kayak emang SOP kita kalau perahu alat tuh udah di tas semua, di dry bag, jadi kalau ada apa-apa langsung aman gitu ya. Safety. Itu pasti banyak pikirin banget tuh bang, kayak gitu-gitu ya. Harus ya. Banyak pohon ya udah atas langsung sangkut di pohon, perahu makin tenggelam, udah mesinnya udah ketenggelam duluan. Akhirnya gue kuras dulu teman-teman gue, kuras. Emang ngambil-ngambilin barang yang udah tercecer gitu ya, berenang, gue kuras. Kan cara nguras perahu kan dibalik-balikin gitu kan, ya kan? Biar si airnya ada gitu. Terus mesin juga diangkat dulu, udah masukin air semua. Sekitar jam 8 baru nyala tuh, jam 8 malam. Mana nyamuknya banyak banget lagi kan? Iya, danau cuy. Tuh, Kalau itu yang menarik tuh cuy. Kalau gue sih itu udah nggak bisa berenang, ya kan? Hancur aja. Tapi minimal ngapung. Iya. Habis itu besoknya gue bercanda teman gue bawa motor, gue yang perahu, kakak. Udah diem ya udah ya. Tapi yang bikin gue pede gitu ya, itu yang punya motor apa perahu nggak marah gitu, tenang aja bang, tenang. Ya udah oke. Padahal udah kerendam itu mesinnya. Jadi ya udahlah. Jadi nggak kecil hati, gue nggak malah bersalah banget. Tapi emang SOP tetap lu jalani. Ya kan? Tapi itu jangan ditiru ya. Itu mah kesalahan pribadi gue itu. Tapi itu pertama kali itu bang, ada insiden gitu. Apa dulu juga pernah ada? Pertama kali dan terakhir. Jangan sampai lagi deh bisa. Yang sama. Itu pertama kali itu human error itu sebenarnya. Gue sempat bawa juga perahu, cuman yang setir mobil. Iya. Di tengah itu juga. Itu enak bang. Enak. Iya. Kalau ini kan bingung kan. Ini kan kayak angin baja ya kan. Betak. Terus bukannya goreng malah gua gas. Terbalik gitu. Nah selain itu ada lagi bang cerita-cerita menarik lainnya? Kalau menarik ya. Dia kalau gambar hilang mah pernah. Gambar hilang di naik gunung gitu kan. Gambar waktu itu di apa namanya? Di gunung daerah Lampung, lupa gue nama gunungnya apa. Ya kita naik syuting. Emang saat itu emang perasaan gue nggak enak tuh. Di gunung memang tempat kebanyakan tempat orang agak mistis nih kayaknya. Agak mistis nih kayaknya. Sedikit ya. Iya. Nyari pesugihan lah kalau kata orang. Gunungnya gue lupa cuy. Daerah Lampung ya. Daerah Lampung lupa. Pesagi apa gitu gue lupa namanya. Nah sampai di sana syuting gitu kan. Emang saat itu ada notification tuh di kamera nih ada yang nggak bener gitu kan. Cuma gue lanjutin. Pas gue periksa malamnya, akhirnya gue nginep dulu kan sampai puncak gue nginep, gue cek di kamera, kagak ada gambarnya. Jadi setengah liputan kemarin tuh nggak ada gambarnya. Padahal meliput sebelumnya. Iya rekam. Berarti udah nyampe atas baru nggak ada. Untungnya setengahnya doang gitu. Yang di bawah masih ada. Kan? Itu artisnya siapa tuh bang? Waktu itu sama Putri Ayudhya namanya. Dia bete dia tuh, udah ngerekam itu. Pasti lah. Itu ngetek ulang ya? Ngetek ulang. Mendingan ngeliat
penampakannya dan gambar lagi ya kan Ngulang lagi ya, Bang? Iya, kalau penampakan paling udah merem aja gitu. Iya. Kalau ini kan kerja lagi. Akhirnya Cek ulang tuh akhirnya. cek ulang, disuruh sholat dulu kata kunci nih, sholat dulu sholat ya. Sholat apa? Sholat tobat lu banyak dosa. Sholat tobat ya udah bener sih. Sholat tobat kan boleh di mana aja kan. Iya. Sholat tobat, sholat. Dia sih sholat bilang sholat doang ya udah. Tapi ini akhirnya aman. Ada syuting lagi kalau Iya. nggak ada kayak gitu. Terus pernah juga digangguin di Manokwari saat itu di Pegunungan Arfak. Gimana tuh Bang syutingnya? Kebetulan gambarnya alhamdulillah masih ada, cuman saat itu cuma digangguin pada saat penginapan aja. Jadi pas di penginapan sekitar 5 hari. Jadi di lokasi itu ada Honai, tempat tinggal si fixernya, sama tempat penginapan buat tamu di situ, rumah tembok kayak gini, semua panjang. Dan gue tidur waktu itu sama Medina Kamil, sama Hanida waktu reporternya. Di kamar depan tuh bertiga gitu kan. Nah setiap jam 1 malam gue kebangun tuh. Jadi kebangun itu gue selalu dengar di dapur di belakang itu kayak memang gue bisa bedain lah ya kucing atau tikus gitu. Tapi kalau ada suara kayak orang naruh gini kan, gitu kan. Begitu dipindahin kayak orang pindahin botol-botol apa banyak, gitu kan. Kalau istilah misalnya portalage sih mindahin barang Iya. Gitu kan. Selalu tuh setiap malam tuh bangun jam 1 tuh kebangun set, wah, suara tuh gaduh tuh di belakang tuh kan. Udah dingin kan di mana di saat itu di Pegunungan Arfak dingin. Gaduh setiap malam itu siap malam tuh sampai 5 hari kurang lebih 5 hari. Sampai akhirnya reporter gue juga ngeliat penampakan lah, nama-nama tua di jendela aja gitu kan. Dan kalau pas gue tuh yang gongnya gitu ya, pada saat gue bertiga itu sebenarnya cewek-cewek ini mau kencing gitu kan. Biasanya di luar, minta temenin. Akhirnya kita bertigaan tuh gue, kan. Begitu sampai depan WC, dia masuk berdua, gue nunggu di depan. Tiba-tiba tuh di belakang gue kan ada gudang gitu ya. Itu ada apa namanya tong, langsung tiba bunyi dong gitu cuy. Tong besi gitu. Tong besi ya kan. Dong gitu kan. Sekali doang Bang. Sekali doang tuh. Gue mah baik sangka aja, gue tinggal ini kan. Soalnya gue masih lama di situ. Kalau gue paro masih lama, repot gitu. Dan yang di belakang, yang di si cewek-cewek itu Medina Kamil sama Hanida itu nggak denger dia. Di dalam itu? Di dalam nggak denger. Padahal lu dengarnya kenceng banget. Kenceng cuy. Gue yakin sih ya kucing masa bisa gitu. Cuman Gue kita tanyain Bang, siapa nih? Kucing. Enggak. Gue takut bilang setan. Iya. Setan gue bingung kabur tuh. Itu Manokwari Bang. Manokwari. Tapi gue sebenarnya itu ya, maksudnya kalau di satu daerah gue lama, gue akhirnya baik sangka aja, khawatir di Parno. Daripada Parno ya. Daripada Parno, akhirnya gue nggak mau yang seuzon itu penampakan, itu setan, itu kucing. Itu mungkin yang bikin gue nyaman dan gue bisa positive thinking lah ya. Iya, mungkin kalau pas udah pulang baru udah kemudian buka kartu masing-masing. Lu ngeliat ini nggak? Lu ngeliat Itu baru cerita-cerita tuh. Iya. Udah kayak gitu. Terus setelah itu ada penjelasan Bang itu kenapa dari orang sananya? Ada. Begitu gua pulang, ada tim sebelumnya ke situ juga kan. Lu perlu digangguin? Iyalah, gua digangguin. Gangguin, ada tuh senior gua yang udah liputan ke situ duluan. Kan digangguin. Iya. Itu kan tempat pastur. Penginapan itu tuh. Tempat pastur, penginapan rumah pastur. Dan dia sakit dan meninggal di situ. Tuh. Itu salah satu yang sampai sekarang gue inget. Kalau yang lain mah tipis-tipis lah ya, hawa-hawa doang. Iya, hawa doang. Males juga mikirinnya. Tapi lu nggak pernah Bang jadi kamera person di acara horor gitu? Nggak pernah? Enggak. Emang petualangan lah banyak Iya. Dan sebenarnya lebih banyak lagi cerita mistisnya di program-program kayak Rukiah gitu kan. Dulu ada namanya Dunia Lain di Trans 7 ya. Itu horor semua isinya. Tapi lu nggak megang lah intinya. Alhamdulillah nggak. Paling kuliner. Terus ya amazing trip sama artis gitu kan. Kalau sama Chico Jericho sama Rio tuh ngapain Bang? Acara apa itu? Oh waktu itu amazing namanya Jejak Petualang Weekend dulu. Jadi kalau kronologisnya itu dulu namanya Jejak Petualang, terus habis itu ada Jejak Petualang Weekend khusus artis.
dan tayangnya pas weekend. Hmm. Habis itu Jejak Petualang Weekend namanya berganti jadi Amazing Trip. Oke. Amazing Trip. Dengan kru yang sama ya. Kru yang sama. Ganti nama aja. Ganti nama. Chico Jericho waktu itu liputan di Bajo. Di Lopadar gitu ya. Lopadar. Terus di Gayo juga pernah. Sama Chico, Mario juga di Manado pernah. Asik kok orangnya. Tapi nggak ada kisah-kisah aneh gitu sama mereka ya? Enggak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, paling ya fans-fans yang aneh aja. Fans-fansnya dia bukan fans gue. Fans aneh maksudnya gimana? Jelasin dikit dong bang. Misalkan fans aneh itu. Fans-fans aneh? Iya. Minta foto dulu baru minta nama. Siapa mas ya? Gitu. Nanyanya malu ya? Iya. Tapi gimana foto duluan baru minta nama? Atau yang minta foto ke Bang Ewo, yang Chico Jericho minta tolong fotoin. Belum pernah kalau gitu. Ntar kapan-kapan kerjain bang, kerjain yang ini. Gua artisnya gitu. Iya. Itu kan suka duka mistis ya bang. Terus kita belum ngupas nih. Kan tadi abang sempat cerita tentang Indonesiaku kan itu lebih ngupas daerah-daerah Ya, sosial ekonomi. Iya, pendidikan. ekonomi kayak gitu kan agak pastinya serius. Yang bisa diangkat kan agak sedih pastinya ceritanya. Benar, angle-nya berbeda dengan Angle-nya berbeda dengan petualang tadi kan. Bisa ceritain nggak sih bang itu gimana sebenarnya? Lu bisa ngerasain juga nggak sikonnya? Karena kan lu sempat Benar. ngesut juga kan Benar. posisinya. Pasti. Jadi sebenarnya kalau menurut gua di saat gua di Jejak Petualang itu kondisinya sama dengan di Indonesia kalau menurut gua gitu ya. Cuma karena kita mengangkat angle yang berbeda gitu ya. Kalau di Jejak Petualang taruhlah nelayan misalnya. Iya. Kalau Jejak Petualang kan yang diangkat tuh keunikan dia mencari ikan, Iya. dan semangatnya dia gitu kan. Sebenarnya kondisinya sama di Indonesia juga kayak begitu ketemu nelayan. Cuman yang di angle-nya yang diangkat adalah ya kondisi dia gitu kan. Pemerintah memperhatikan apa enggak, pendidikannya gimana, Lebih nge-expose bagian itu. expose iya. Dan alhamdulillah sih gue jadi lebih bersyukur di Indonesia aku gitu kan. Sempat juga gue waktu itu ke Kupang, liputan kedua gue itu nemuin kampung di daerah di salah satu pulau gitu kan. Dari Kupang itu cuman nyebrang sejam, Pulau Kera namanya, Pulau Kera. Itu perkampungan suku Bajo, suku laut, yang sebenarnya dia udah 20-an tahun di situ, cuma dia nggak ada KTP, nggak dianggap sama pemerintahnya. Tapi nggak ada kantor kelurahan, kantor. Nggak ada, itu pulau kecil. Pulau kecil. Yang uniknya di saat ada pesta pemilihan kepala daerah, mereka diundang dan dapat penyuluhan, tapi nggak ada KTP gitu. Kayak gitu, hal-hal yang kayak gitu yang kita Iya sih. kita angkat. Sampai mereka juga bertanya gitu, kita nggak dikasih KTP gitu ya, nggak ada KTP, KK apa namanya, akte kelahiran juga nggak ada gitu, karena memang tidak diakui sama pemerintah daerah di situ. Tapi begitu ada pemilihan kepala daerah, ada tuh Nyamperin ke sana ya. kan? Nyamperin si penyuluhan, bingung, Aneh juga. Dia bingung juga. Itu tanda tanya. Itu salah satu keajaiban ya. Tanda tanya itu sebenarnya. Salah satu keajaiban yang terjadi di Indonesia. Sama juga kalau sedikit cerita nih bang, di Papua juga dulu gua kesana beberapa tempat kayak desa-desa kecil gitu, gua ngeliat kadang anehnya gini bang, dia ada kantor kelurahan, kantor camat di sana, tapi nggak kosong, adanya tuh pas mau gajian awal bulan tuh datang tuh pejabat-pejabat itu, habis itu nggak ada lagi. Nah gitu-gitu tuh apa ya? Mungkin lagi liburan kali ya. Salah satu keajaiban lah. Keajaiban plus 62. Iya. Aduh, gak heran. Gitu. Terus kalau misalkan lagi ngesut gitu kan tadi bilang kangen rumah, apalagi kan lu sekarang udah punya anak nih, iya. benar. Nah itu cara ngobatinnya gimana tuh bang kalau lagi jauh sama anak? Yang jelas ya zaman sekarang kan bisa video call tuh ya kan. Video call. Dulu awal-awal gua itu waktu ke Kartens tuh gua bawa baju bocah. Ke Kartens sampai di puncak gua keluarin dari sini kan baju bocah gua foto sampai puncak. Ada tuh gitu dia. Karena nggak ada sinyal juga saat Ya. Awal-awal masih bayi kan, masih lucu-lucunya ditinggal gitu kan. Ya, paling bawa baju, tapi sekarang sih udah enggak, paling video call. Karena Udah sinyal udah terbiasa banyak ya. Untungnya masih dipanggil ayah pulangnya. Kebayang dong? Wah ada loh. Kebayang dong ya. Kalau misalkan lupa. Emang ada bang sampai Ada temen-temen gue di kantor pulang. kameramen tuh. panggil om. Om. Oh, ada om
ngapain? Ada cuy, serius. Saking lamanya pergi ya. Iya. Alhamdulillah untung gua enggak sedih sih. Apalagi kalau lama tuh biasanya pergi bersih pulangnya udah gondrong. Hitam ya. Iya. Tukang gas. Tukang galon tuh. Menarik banget sih ceritanya. Maksud gua iya, Kamera person tuh nggak ya. cuman nge-shoot gambar doang ya, Nggak cuma ternyata nge-shoot. dapat hal-hal lain juga yang di luar dari pekerjaan ya bang, kayak tadi ngelihat Bener, kondisi masyarakat. Nambah keluarga baru ya bang, dari tiap artis ya kan. Benar. Ya untungnya nggak nambah baru gitu bang Ewo mah. Saya gua. Percaya gua. Ada radarnya. Iya, langsung. Percaya gua. Paling gitu sih bang. Terus boleh cerita nggak sih bang, kan ini kita sekarang di workshop nih, workshop Buncitman. Nah, kan gue dengar dari Kang Agung kan lu sudah salah satu bagian nih dari manajemen mereka. Dan bisa ceritain nggak sih ini sebagai salah apa? satu orang pertama yang gabung dengan Buncitman. Nah. Oh iya. Jadi Bang Yuli, Kang Agung, Bang Ewo. Oh gitu. Nah, Bang Ewo tuh sebenarnya ada fotonya men di gambar ini. Enggak, ini gua. Iya. Ini Bang Yuli, Iya. Agung. Nah, gue yang moto. Jadi ada 3 orang men, Ada, sebenarnya kayak tiga. biskuit kongguan yang motonya. Nggak kelihatan ya. Iya, nggak kelihatan. Bisa ceritain nggak bang? Buncitman sebagai apa? Terus 2000 tahunnya ya. ngapain aja sekarang gitu di Buncitman juga? Awalnya itu kalau Jami perhatiin di grup SB saat itu Bang Yuli dan Bang Agung open recruitment lah. Kalau nggak salah itu. Ya istilahnya kalau ada teman-teman dari Samasta Buana yang mau bergabung silahkan gitu kan. Nah gue lihat brand Buncitman ini punya potensi gitu ya. Bang Yuli dengan kapasitasnya, Bang Agung dengan kapasitasnya, gue yakin nih gue pengen bantu untuk ngembangin brand ini gitu kan. Apalagi gue di media, gue bilang ini kayaknya menarik nih gitu Iya, kan. bisa pasar ke sana, Bang. Akhirnya gue japri itu Bang Agung kan. Assalamualaikum Bang Agung. Bismillah, gue mau gabung nih, boleh ya? Iya. Gue sambil Bang Agung kaget. Ternyata gue doang yang tadi. Gue pikir banyak. Banyak ya. Gue doang Bang. Iya udah. Gue pikir banyak gitu. Oh iya udah deh, berangkat. Udah akhirnya gue saat itu masih jual latte base di Botolang, produksi di rumah Bang Yuli itu masih kan gue jual di kantor. Ya Buncitman mah di Trans 7 khususnya di news gitu ya, di divisi news. Kena pada tahu gitu. Oh, udah tahu lah. Udah Os. udah tahu nyoba lah. Udah tahu, ya Ciko, kan? itu di Ya. nah Buncitman ada YouTube men. Ada YouTube-nya. Ada YouTube-nya, sekarang ada YouTube-nya. The Buncitman Coffee and Roastery juga. Iya, itu ada. Nanti kita terusin ya. Iya, ada nih linknya. Terus itu ada Chico Jericho men. ada Chico Jericho. Chico Jericho itu Oh, iya. salah satu dari lu juga tuh bang kenalin Buncitman sama mereka atau gimana? Iya, jadi memang si Bang Siko ini termasuk orang yang humble banget orangnya. Dia tuh apalagi sesama pengusaha kopi gitu ya. Dia mau bantu banget lah istilahnya. Akhirnya ya saling support gitu. Iya. Oh kopi lu, waktu itu pernah gue bawain juga. Oh enak dong, tiap pagi gue seduhin tuh. Iya. Gitu kan. Nih bang, minum dulu biar semangat. Gitu. Oh. Jadi Bang support Ciko mau banget. tuh support Iya, banget situ support, juga. gitu kan sampai gua bang pakai dong kaosnya ini juga ya kan. Foto ya gak geger. Nah, salah satu gitu. Oh dia orang asik banget. Rio juga asik banget. Awalnya ya host job petualang tuh gua kasih tahu dulu ini Buncitman Abi Yoga Harpunangin salah satunya yang lukisannya ini ada di situ. Dia suka Dutch coffee, suka banget. Terus siapa lagi ya? Ya paling itu sih. Kalau host cewek sih nggak terlalu. Paling host cowok ya, suka kopi. Terus di YouTube juga Bang Ewo ini yang campersnya di belakang. Nah ternyata ya, dia kameramen juga men. Kameramen juga. Kameramen juga. Dan itu Iya. fun fact-nya itu cuma pakai HP men. Bukan, Serius, men? iya bukan pakai kamera. Emang Gua kira keahlian, men. Bang Ewo di sini Beda. bawa kamera yang gede gitu. Iya. Berat. Iya, kayak bagus banget gitu. pakai HP doang gitu ya. Pakai HP tit tuh. Iya. Nggak boleh. Pokoknya gitu dah ya. Jangan lupa ya buat teman-teman juga bisa main ke Buncitman. Buncitman ada di mana gitu bang? Di Tanah Kusir. Terus Ada di kafenya di Cinere Heeh. sama di Cikini. ya itu. Sama di Bali juga ada. Sama di Oh di Bali juga Di Bali ada. juga ada satu. Iya, benar. Paling gitu aja. Bisa kasih saran-saran Saran-saran. buat teman-teman di rumah. Waduh, saran. Maksudnya buat perjuangan lu nih, kan ibarat kata lu dari yang bener-bener nggak tahu lu habis kuliah mau ngapain, tau jadi kamera person ya. Iya. Oh iya, Di benar. Trans TV itu
kan pasti ada doa, ada usaha yang mesti lo lakukan selama ini kan. Terutama buat kaum millennials sekarang. Nah, bisa kasih tahu nggak kiat-kiatnya gimana? Sebelum ke saran sama apa namanya masukan, paling gue mau cerita sedikit tentang jalan kehidupan gue yang Siap, lucu nih. Ada siap, siap. hal yang lucu nih. Nih, aja nih. Dulu waktu SMA, Iya. kelas 2 itu gue ikut Jamboree Jejak Petualang. Jadi Iya, gue iya. bertiga waktu itu sama temen gue minta dana OSIS, gue pergi ke Semeru. Waktu itu TV7 masih belum Trans 7. Iya. Gue ikut Jamboree Jejak Petualang dan ya uniknya gitu jalan kehidupan gue gitu ya. Iya. Dulu gue jadi peserta dan akhirnya terakhir kemarin gue jadi panitia jadi gitu Iya, iya. Jejak Petualang gitu. Maksud Iya. mereka, gitu. Kadang-kadang ya gue istri gue juga sampai ngomong lucu juga ya dulu ikut Jejak Petualang. Peserta gitu. waktu itu kan. Peserta. Sekarang gue lihat tuh dulu kameramennya, ini dulu Kang Budi namanya, Kang Budi lagi ngambil gambar. Sekarang jadi bos gua gitu. Dan lu kenal sekarang, ya ya. kan. Unik juga tuh. Riani Jangkaru gitu kan, ya kan. Medina Kamil gitu. Sekarang akhirnya ya sempet gua ketemu juga di sebelum masuk Jejak Petualang masih kuliah gitu kan. Medina Kamil lagi beli bubur nih. Di mana, Bang? Di blok apa di Pondok Labu ada itu waktu itu kan. Akhirnya begitu masuk Jejak Petualang gue cerita, gue pernah lihat lu tuh waktu itu beli bubur. Iya. Udah biasa ya ngomongin biasa aja ya. Di mana gitu. Oh, gitu. Asik main di kami. Ya itu hal-hal unik gitu ya maksudnya. Sama jalan hidup gue fokus sih waktu itu ya. Di saat kuliah gue pengen jadi kamera person, kameramen. Akhirnya kebetulan gitu ya. Ada kekuatan niat gitu ya. Oh, iya. Yang membuat kita jadi apa namanya konsisten gitu. Ya kalau menurut gue setiap orang tergantung niatnya gitu kan. Mau jadi apa, mau kemana ya. Punya jalan masing-masing. Masing-masing. Paling kuatin niat, insya Allah. Ya Allah meridoi lah kalau niat kita baik. Itu. Kalau masalah tuh usaha, doa sama orang dalam ya, Bang. Bener. Orang dalam sama di sama amplop gak? Usaha doa, men. Usaha pasti lah. Udah. Orang dalam kayaknya juga susah men kalau kameramen dong mah. Biasanya kalau di Iya, kalau di lembaga iya, itu biasa men. Lembaga apaan ya? Iya. Paling gitu aja sih Ki. Iya. Kita, nah paling gue sekarang dari lu nih. Iya. Gimana tanggapan lu setelah ngobrol-ngobrol Bang lu? Ya pasti ingat Tuhan juga ya. Iya. Juga ingat Tuhan, ingat usaha juga, doa. Ingat Tuhan, Kayak tadi banyak hal-hal yang kita bisa pelajari dari Bang Ewo juga ke mungkin keluarga Indonesia ya Bang dari program itu. Terus bisa ngelihat juga kondisi masyarakat kita di sana gimana dan beberapa hal yang diceritain tadi juga relate juga sama gue yang dulu juga berkesempatan main-main ke beberapa daerah. Ya buat yang muda-muda juga ya kayak tadi kalau misalnya udah mau fokus mau jadi A aja terus jalan Niat. gitu ya. Niat dan doa emang. Pasti doa orang tua. Ya kalau dari gue mah, sebenernya gue kenal Bang Ewon udah lama dari waktu itu gue sampai gue pendidikan emang lu jadi kameramen men emang. Dokumentasi ya? Dokumentasi. Gue peserta pendidikan. Ibaratnya kau jadi konya ini ya. Iya, ibaratnya emang udah ada bakat men dari dulu kalau dia nih. Tapi kan belum jejak petualang, masih jejak si jambe. Sejak segembul. Mentor kameramen. Iya, mentor kameramen sebutannya. Nah, kamu udah kenal lama. Tapi Bang Ewo galak gak sih kalau diklat? Kagak. Enggak ya? Baik dia. Ngelus-ngelus tapi ngeplak juga gitu Enggak. Baik, itu bener baik. Baik. Nah, udah lama kenal, emang udah bakatnya udah kelihatan dari dulu dan gue baru tahu men ternyata banyak ilmu yang didapat ketika kita jadi seseorang kameramen gitu loh. Nggak cuman kita kerja, tapi ada nilai-nilai sendiri kayak misalnya kita dapat keluarga baru. Terus kita dapat pengalaman baru, Rasa terus kita syukur bisa yang lihat bertambah. the real yang terjadi di Indonesia tuh apa sih kayak gitu. Benar. Walaupun Katanya lagi. Bukan katanya lagi. Dan Langsung itu lihat. RP0, ingat RP0 men, RP0 gitu. Cuman bawa modal baju aja Bang. Iya bang, Baju doang. Dan buat kalian di rumah niat selalu gitu pokoknya. Kuatin niat. Kalau ingin jadi sesuatu gitu loh. Bismillah. Bismillah. Paling gitu aja. Ayo Ki, udah. Ya, jangan lupa subscribe dan Yoi, like subscribe. komen di channel ini ngobrol.com dan channelnya The Buncit Man. Dan follow juga nih Instagramnya Bang. Iya, kita tulis nanti. Ayo gitu aja.
Pokoknya kita ketemu lagi di lain waktu kesempatan cuma di ngobrol.com.